Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, hari ini belajar di akuntansi dasar, masuk ke materi dalam buku besar atau general ledger. Kalau minggu yang lalu Ibu sudah memberikan materinya tentang buku besar itu apa, manfaatnya seperti apa. Nah, minggu ini Ibu akan memberitahukan atau memberikan materi bagaimana caranya kalian untuk mengisi dari jurnal umum ke buku besar itu seperti apa. Nah, Ibu akan sedikit mengulas ya tentang buku besar. Nah, buku besar ini atau biasa disebut juga dengan general ledger. Nah, ini berisi tentang akun untuk pencatatan transaksi yang berkaitan dengan aset, kewajiban, pendapatan, dan beban. Nah, biasanya sebenarnya untuk zaman sekarang ini softwarenya sudah digunakan nih, seperti ada Mayop, ada Jahir, ada Accurate, dan lain-lain. Tapi hari ini Ibu akan membahas tentang buku besar secara manual. Fungsi utama dari pembuatan general ledger ini yaitu sebagai langkah awal dalam mempermudah pencatatan, kemudian pengikhtisaran akun, penggolongan berdasarkan jenis akun, yaitu aset, kewajiban, pendapatan, dan beban, diharapkan pelaporannya benar. Nah, jadi sudah buat jurnal umum kan ya minggu lalu. Nah, 2 minggu yang lalu sudah buat jurnal umum, minggu lalu adalah materi tentang buku besarnya. Nah, jadi kita bagaimana memindahkan dari jurnal umum ke buku besar agar nantinya ketahuan gitu, misalkan kasnya jumlahnya berapa, piutang jumlahnya berapa, pendapatan jumlahnya berapa, hutang jumlahnya berapa, itu nanti akan ditaruh dalam neraca saldo yang nanti hasil akhirnya ada dalam worksheet atau laporan kertas kerja. Nah, di sini ada contoh adalah di sini ada salah satu jurnal umum, yaitu pada tanggal 1 ada akun kas terhadap modal, yaitu sebesar 45 juta. Nah, bagaimana cara memindahkannya? Nah, perhatikan panah-panahnya ya anak-anak ya. Jadi yang pertama adalah kalian tulis kas. Pasti yang awal itu kas. Kenapa? Karena kas ini akun yang banyak mempengaruhi dan pasti banyak sekali yang mempengaruhi dari transaksi-transaksi yang terjadi di jurnal umum. Nah, kas kita tulis di sini adalah 111 untuk nomor akunnya. Nah, di sini jangan lupa ditulis buku besar atau general ledger. Nah, kita pakai yang ada tanggal, nama akun, debit, kredit, dan saldo untuk mempermudahkannya. Nah, yang pertama adalah kita tulis nama akunnya kas, kodenya 111. Tanggalnya itu tanggal 1 ya, tanggal 1 di sini. Lalu kasnya ini karena di debit, jadi tulisnya pun di debit. Nah, lawan kasnya itu apa? Modal. Jadi yang kita tulis adalah lawannya. Tapi posisi uangnya adalah tetap kasnya itu berada di mana? Di debit. Berarti jadi untuk 1 Maret ini di debitnya 45 juta yaitu, dan saldonya pun tetap 45 juta. Nah, untuk modalnya ini kan modal. Nah, jadi modalnya itu di kredit, tapi yang ditulis adalah kas. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita kelompokkan setiap jurnal yang menjadi satu bagian buku besar. Misalnya yang berhubungan dengan kas, transaksi tanggal berapa, terus berhubungannya dengan apa saja. Tapi yang ditulis adalah lawannya, lawan akunnya, tapi jumlahnya tetap jumlah yang posisinya. Jadi kita mengetahui bahwa kembali lagi ke persamaan debit kredit. Jadi kalau harta itu di debit, kalau utang itu di kredit, modal itu di kredit, pendapatan itu di kredit, dan beban itu di debit. Jadi apa aja yang termasuk ke harta, nah, anak-anak harus wajib diingat kembali apa saja akun-akun yang termasuk harta selain kas. Nah, itu bisa kalian ingat dan baca-baca kembali ya. Nah, buku besar ini manfaatnya banyak sekali ya. Ada mengumpulkan data transaksi, mengklasifikasikan, terus memvalidasi suatu transaksi yang terkumpul, memperbarui akun buku besar untuk file dan transaksi, dapat mencatat penyesuaian terhadap akun, dan untuk mempersiapkan laporan keuangan. Nah, contohnya kan 2 minggu yang lalu kalian sudah diberikan tugas untuk membuat jurnal umum ya. Nah, ini Ibu akan
eh, mencontohkan dari jurnal umum yang sudah Ibu share. Contoh jurnal umum yang Ibu share ini adalah Jaya Abadi Sumatera. Jadi jurnal umumnya ini sudah ada ya, ini kan seperti ini bisa dilihat. Nah ini sebenarnya tidak wajib ditulis, hanya untuk memudahkan kalian mengelompokkan jenis transaksi ini jenisnya apa gitu. Nah jadi karena sudah ada ini jurnal umumnya, jadi langkah selanjutnya adalah kalian harus membuat buku besarnya. Sebelum kalian membuat buku besarnya, kalian harus benar-benar memilah antara aset, hutang, kewajiban, pendapatan, beban. Nah, yang pertama adalah aset. Oke, Ibu akan bantu sedikit ya. Yang termasuk ke dalam aset ini ada kas, ada piutang usaha, ada perlengkapan, dan ada peralatan. Kalau nanti ada sewa dibayar di muka, itu masuk ke dalam aset. Nah, yang kedua adalah termasuk dalam kewajiban, ekuitas, dan pendapatan. Nah, di dalam ini ada kewajiban itu hutang, terus modal, terus pendapatan. Yang selanjutnya adalah kelompok beban. Nah, itu contohnya beban listrik, beban air, beban gaji, dan telepon. Yang langkah pertama adalah kalian harus menulis yaitu harta atau kas. Nah, ini jangan lupa ditulis nama sama kodenya, ya kan? Terus di sini Ibu menuliskan dalam kurung rupiah karena dalam nanti di sininya tidak usah ditulis rupiah kembali. Nah, kita lihat transaksi-transaksi tanggal berapa saja yang termasuk ke dalam kas ini. Kita lihat di jurnal umumnya ya. Nah, kita lihat ya yang masuk dalam kas ini ada tanggal 1, tanggal 2, tanggal 5, tanggal 16, tanggal 17, tanggal 19, tanggal 22, tanggal 24, tanggal 25, tanggal 25 kembali, tanggal 27 ya. Oke, supaya nggak bingung deh Ibu tulisnya tanggal 26 ya. Oke. Nah, karena di sini ada tanggal pertama ini kasnya ini kan ada posisinya di debit, yaitu 150 juta. Berarti lawannya modal Tuan Joko. Artinya kalian harus menulis modal Tuan Joko sebesar 150 juta, posisinya di debit. Nah, kita tulis ya kan. Nah, ini tulis ya modal Tuan Joko 150 juta di debit. Saldonya jangan lupa ditulis 150 juta. Yang kedua, kasnya ada di tanggal 2. Tanggal 2 ini kasnya ada posisinya di kredit, berarti 3 juta ditulis di kredit. Kita catat yang lawannya sewa dibayar di muka, berarti 3 juta di kredit. Sewa dibayar di muka, 3 juta di kredit. Nah, untuk saldonya ini karena ada kredit, jadi dikurangi yang tadinya 150 juta dikurangi 3 juta, yaitu 147 juta. Selanjutnya ada transaksi tanggal 5 ya, tanggal 5 yaitu ada posisi beban iklan terhadap kas. Berarti kasnya di kredit, berarti yang kita tulis adalah beban iklan di kredit sebesar 600.000. Nah, seperti ini ya, terus dikurangi juga yaitu 146.400. Yang selanjutnya adalah pendapatan. Selanjutnya adalah tanggal berapa? Selanjutnya adalah tanggal 16. Nah, tanggal 16 ini posisi kasnya ada di debit, yaitu lawannya pendapatan jasa. Berarti pendapatan jasa 5 juta di debit, pendapatan jasa 5 juta di debit. Selanjutnya adalah tanggal 17. Nah, tanggal 17 ini posisi kasnya di kredit, yaitu sebesar 7.500.000, tapi lawannya utang usaha. Berarti utang usaha di kredit 7.500.000. Utang usaha di kredit 7.500.000. Berarti ini pun dikurangi ya, masih karena di kredit. Hasilnya 143.900.000. Yang selanjutnya adalah tanggal 19. Tanggal 19 ini kasnya di debit, yaitu berarti pendapatan jasanya di debit 4.500.000. Pendapatan jasa di debit 4.500.000. Selanjutnya adalah tanggal 22. Dua-duanya itu di debit, yaitu piutang usaha 3 juta. Piutang usaha 3 juta di debit. Kalau di debit ini
ditambah berarti 143 tadi ditambah 4.500 hasilnya 148.400. Selanjutnya 148.400 ini hasilnya di debit juga, bukan hasilnya debit, maksudnya di debit juga ditambahin. Nah terusnya ini hasilnya jadi 151.400. Nah selanjutnya tanggal 24. Tanggal 24 ini di kredit berarti bebannya 900.000 di kredit beban. Betul ya. Selanjutnya adalah tanggal 25. Tanggal 25 ini kasnya pun di kredit 400.000. Kasnya di kredit 400.000. Oh 900.000 ya, maaf ya, 400.000. Kasnya di kredit sebesar 900.000. Selanjutnya adalah tanggal 25. Kasnya pun di kredit sebesar 400.000. Ya ini kelewat ternyata ya. Berarti di sini tanggal 25 yang pertama beban apa tadi 400.000. Beban telepon di kredit 400.000. Berarti dikurangi 150, 100.000, 141, 100.000. Nah terus dikurangi lagi 600.000, jadi 140, 500. Kurangin deh sama price 5 juta, yaitu 100, totalnya 135.500. Ini anak-anak, jadi untuk total kasnya ini adalah sebesar 135.500.000. Yang kedua ini pun sama, yaitu yang kedua adalah piutang usaha. Berarti dilihat, diperhatikan apa-apa saja, transaksi nomor berapa saja yang mempengaruhi piutang usaha. Nah kalau dilihat dari jurnalnya ini, piutang usaha ini tanggal 15 sama tanggal 22 ya. Jadi tanggal 15 sama tanggal 22 ditulis, dan sama terakhir adalah tanggal 31 ya. Betul ya, tanggal 31. Nah selanjutnya adalah jadi total piutang usahanya itu 14 juta. Perlengkapannya pun sama, ini hanya satu, lalu peralatannya pun satu, hutang usahanya ini. Nah kalau untuk hutang usaha ini, karena hutang ini hutang kewajiban sama modal ini kredit, artinya berarti berlawanan nih untuk sistem saldo debit berkurang atau bertambahnya. Nah kita lihat aja ya. Jadi hutang usaha ini yang masuk ke dalam hutang usaha ini maksudnya masuk ke dalam transaksi yang pertama adalah tanggal. Hutang usahanya ini di kredit, berarti ditulisnya adalah perawatan kantor 20 juta di kredit tanggal 3. Nah sudah kan. Terus yang kedua selanjutnya adalah hutang usahanya ini masuk ke dalam 11. Nah tanggal 11 ini posisinya di kredit, berarti 1.200.000. Berarti posisinya di kredit 1.200.000, ini di kredit. Nah, kan kalau yang lain, kalau di kredit itu dikurangi. Nah kalau misalkan untuk hutang usaha ini saldonya kan di kredit tambah kredit itu ditambah, tetap posisinya adalah di kredit, jadi ditambah ya ini 21.200.000. Selanjutnya hutang usaha ini masuk ke tanggal berapa? Masuk ke dalam tanggal 17, yaitu 7.500.000. Posisinya adalah di
debit. Nah, posisinya di debit berarti dikurangi. Nah, ini ya, seperti ini. Jadi posisi utang usahanya itu 13.700.000 rupiah. Nah, selain utang usaha yaitu ada kita membuat modal. Nah, modalnya itu ada di transaksi tanggal 1 saja. Berarti kita buat dulu ya anak-anak ya. Tinggal kita copy paste modal. Modal berarti 311 ya. Modal 311. Berarti ininya modal. Ini modal. Berarti ininya kita hapus dulu. Berarti yang berhubungan sama modal. Nah, karena yang berhubungan sama modal setelah lihat dalam jurnal umumnya ini yaitu hanya tanggal 1 ya, berarti kas, berarti 150 juta di kredit. 150 juta berarti ditulis tanggalnya tanggal 1, kas lawannya, lalu di kredit sebesar 150 juta. Jadi untuk saldonya tinggal kita pindah saja. Nah, selanjutnya setelah hutang sudah, modal sudah, dan adanya pendapatan, berarti kita buat pendapatan. Pendapatan, sebelum kita buat berapa kotak, kita lihat dulu nih pendapatan tanggal berapa aja. Pendapatan itu ada di transaksi tanggal 15, tanggal 16, tanggal 19, dan tanggal 31, berarti ada 4. Kita buat kotaknya 4. Nah, ini pas nih ya. Buat modal pendapatan. Nah, kalau pendapatan ini kan 4 ya, berarti 411 pendapatan usaha 411. Nah, di sininya kita dihapuskan dulu. Nah, berarti pendapatannya itu masuk ke dalam transaksi yang pertama adalah tanggal 15. Tanggal 15 ini dikredit yaitu 9 juta. Tanggal berapa tadi? 19 ya? Oh, tanggal 9. Pendapatan 15, 9 juta. 15 9 juta. Di sininya adalah apa lawannya tadi? Piutang. Piutang. Tapi saldonya tinggal di copy saja. Selanjutnya, selain tanggal 15 ada tanggal 16 yaitu kasnya 5 juta. Kredit ya. 16 yaitu kas salah kas di kredit berapa tadi, lupa ibu. 16
5 juta. 5 juta. Nah, berarti ini tinggal ditambahin aja nih. Jadi saldonya adalah 9 tambah 5 adalah 14 juta. Oke. Selanjutnya adalah setelah tanggal 16 ada tanggal 19, yaitu 4.500.000. 4.500.000. 4.500.000. Tanggal 19, 4.500.000, berarti ini pun ditambah, yaitu berarti 18.500.000. Kita ini jangan dikuningin ya. Berarti kita nambah ya, karena ini ada lagi. Nah, selain tanggal 19 itu ada tanggal mana, pendapatan. Nah, ada tanggal 31, 8 juta. 8 juta. Ini adalah piutang. Kurang i ternyata ya. Nah, ini pun ditambah ya, jadi 18.626.500. Salah. Nah, untuk total pendapatan ini yaitu sebesar 26.500.000. Ini posisinya tetap di kredit ya, karena kan kalau kredit ada tambah kredit ya tetap kredit. Selanjutnya, ini kurang A-nya nih. Kalau hutang udah, modal udah, pendapatan udah. Sekarang adalah ke beban ya. Ke beban berarti satu-satu nih. Kita tulis beban yang pertama dulu. Ada beban perjalanan dinas tanggal 24. Berarti bebannya ada 1, 2, 3. Karena ini beda-beda ya bebannya, jadi kita tulis satu-satu. Beban perjalanan dinas. Beban perjalanan dinas. Beban perjalanan dinas. Beban perjalanan. Nah, ininya diganti jadi 5 ya. Beban itu 5. Karena ini beban perjalanan dinas tadi ada di tanggal 24 ya. Benar nggak? Nah, di debit 900.000. Di debit 900.000. Selanjutnya adalah beban apa anak-anak? Nah, beban telepon tanggal 25, tanggal 25 nya dulu berarti. Beban telepon 25, 400.000. Beban telepon berarti ini adalah 512. Ini adalah beban telepon. Berarti tadi 400. Di saldo.
yang ketiga adalah beban gaji 9 juta. Beban gaji 9 juta. Copy lagi. Beban gaji 9 juta. Beban gaji 9 juta. Beban gaji 9 juta, tinggal diganti aja. 9 juta. Selanjutnya adalah beban listrik dan air. 27 ya. Beban listrik dan air. Beban listrik dan air. Beban listrik dan air. Ini tanggal 27, ininya kas sama, yaitu berapa totalnya anak-anak? Totalnya adalah sebesar 600.000 ya, 600.000. Berarti ini sudah semua ditulis ya buku besarnya ini. Jadi nanti ini akan dicatat ke dalam neraca saldo. Bentuknya neraca saldo seperti apa, nanti ada waktunya kalian mengetahui neraca saldonya itu seperti apa. Nah, jadi cukup sekian nih buku besar. Jadi sangat memudahkan ya untuk mengetahui jumlah-jumlah dari keseluruhan dari tiap-tiap akun yang ada di dalam satu transaksi tersebut, anak-anak. Semoga kalian paham, bisa memindahkan dari jurnal umum ke dalam buku besar ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan bisa hubungi ibu ya, bisa japri di mana letak ketidakpahamannya. Terima kasih telah menyaksikan materi tentang buku besar ini. Semoga dalam keadaan sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.